Pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Putri Azura. Saya akan menceritakan tentang perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Adapun yang melatar belakangi perlawanan tersebut ialah karena Kesultanan Mataram merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa pada abad ke-16 dan abad ke-17. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya dan bercita-cita menyatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan kerajaan. Namun, ambisi ini terganggu karena kehadiran VOC, yaitu sebuah kongsi dagang Belanda yang mulai menguasai perdagangan dan pelabuhan strategis di Nusantara sejak awal abad ke-17. VOC mendirikan pusat kekuasaannya di Batavia yang sekarang ini kita sebut dengan Jakarta pada tahun 1619. Setelah merebut kota tersebut dari Kesultanan Banten, VOC kemudian memperluas kekuasaannya melalui monopoli perdagangan rempah-rempah, kebijakan ekonomi yang merugikan kerajaan lokal, serta manipulasi politik. Kondisi ini menimbulkan ketegangan dengan Kesultanan Mataram yang merasa terancam baik secara politik maupun ekonomi. Adapun perlawanan Sultan Agung yakni di tahun 1613 sampai 1645. Penguasa terbesar Kesultanan Mataram memandang VOC sebagai ancaman yang sangat besar bagi kedaulatan Jawa. Ia menentang monopoli perdagangan VOC dan bertekad mengusir mereka dari tanah Jawa. Adapun perlawanannya dimulai dari serangan ke Batavia di tahun 1628 sampai 1629. Sultan Agung melancarkan 2 kali serangan besar-besaran ke Batavia. Serangan pertama yakni di tahun 1628. Pada tahun 1628, Sultan Agung mengirim pasukan besar untuk menyerang Batavia. Pasukan ini dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, seorang panglima Mataram yang terkenal. Namun, serangan ini gagal karena VOC memiliki benteng yang kokoh, sistem pertahanan yang canggih, serta pasukan logistik yang memadai. Sementara itu, pasukan Mataram kesulitan mempertahankan logistik mereka selama perjalanan panjang dari Jawa Tengah ke Batavia. Adapun serangan kedua ialah pada tahun 1629. Tak gentar oleh kegagalan sebelumnya, Sultan Agung mempersiapkan serangan kedua dengan lebih matang. Ia memerintahkan pembangunan lumbung-lumbung padi untuk mendukung logistik pasukannya. Namun, VOC berhasil menghancurkan lumbung-lumbung ini sebelum pasukan Mataram tiba di Batavia. Selain itu, wabah penyakit yang melanda pasukan Mataram semakin melemahkan kekuatan mereka. Akibatnya, serangan kedua ini juga mengalami kegagalan. Meski kedua serangan ini tidak berhasil merebut Batavia, mereka menunjukkan tekad dan semangat perjuangan Sultan Mataram terhadap kolonialisme Belanda. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi dan politik. Selain melakukan perlawanan militer, Sultan Agung juga mencoba melemahkan VOC melalui strategi ekonomi. Ia menutup jalur perdagangan VOC di wilayah kekuasaannya dan mendorong perdagangan alternatif yang tidak melibatkan Belanda. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar karena VOC berhasil menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang menentang dominasi Mataram. Selain itu, Sultan Agung juga menguatkan pengaruh Mataram di wilayah Jawa Timur dan Madura untuk mempersempit ruang gerak VOC. Sayangnya, pengaruh VOC di pelabuhan-pelabuhan utama tetap kuat, sehingga sulit bagi Mataram untuk memutuskan rantai perdagangan mereka sepenuhnya.
Kemudian setelah perjuangan-perjuangan Sultan Agung, kemudian Sultan Agung wafat, sehingga terjadinya kemunduran perlawanan Mataram. Setelah wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645, perlawanan Mataram terhadap VOC melemah. Penerusnya Amangkurat I di tahun 1646 sampai 1677 tidak mewarisi semangat anti kolonialisme Sultan Agung. Sebaliknya, ia cenderung bekerja sama dengan VOC untuk mengamankan kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, terjadi banyak pemberontakan di dalam negeri, termasuk pemberontakan Trunajaya di tahun 1674 sampai 1680 yang didukung oleh rakyat yang tidak puas dengan kebijakan Amangkurat. VOC memanfaatkan situasi ini untuk semakin mengukuhkan pengaruhnya di Jawa. Setelah melamanya pemberontakan rakyat Mataram terhadap VOC, lalu terciptalah perjanjian Mataram dengan VOC. Amangkurat I akhirnya menjalin perjanjian dengan VOC dengan memberikan keuntungan besar bagi Belanda. Dalam perjanjian ini, Mataram memberikan konsesi perdagangan dan wilayah kepada VOC sebagai imbalan atas dukungan militer mereka dalam menghadapi pemberontakan lokal. Hal ini semakin memperlemah posisi Kesultanan Mataram.